Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali pagi ini kami ada, kami boleh bangun, bernafas, itu semua adalah kemurahan Tuhan. Dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami mau pakai bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Galatia 6 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara dikasihi Tuhan, bendera nasional Denmark diberi nama Dannebrog dalam bahasa Dansk. Dannebrog secara resmi menjadi bendera negara Denmark pada tahun 1625 dan saat ini diakui oleh Guinness World Record sebagai bendera tertua di dunia yang masih digunakan. Dalam bendera Denmark terdapat gambar salib putih di atas latar yang berwarna merah. Dan sebenarnya jauh sebelum tahun 1625, menurut kisah sejarah, bendera ini sudah ada sejak abad yang ke-13. Asal mulanya adalah ketika pada tahun 1219, Raja Waldemar memimpin pasukannya pada saat itu ke medan perang. Dan ia melihat sebuah salib di langit dan merasa bahwa itu sebagai sebuah tanda kemenangan baginya. Dan tanda yang secara pribadi berbicara kepadanya tentang salib Kristus. Raja Waldemar menang pada pertempuran pada waktu itu. Kemudian salib dijadikannya sebagai lambang di bendera. Salib Kristus bukanlah sekedar lambang, tapi lebih daripada itu, salib berbicara tentang anugerah, keselamatan, dan perubahan hidup. Dalam Galatia 6 ayat 14 ini dikatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Konteks ayat ini adalah pada waktu itu ada orang-orang yang sedang berusaha untuk mengalihkan iman jemaat mula-mula dari anugerah dalam salib Kristus kepada Taurat dan berbagai ritual agama yang dianggap sebagai jalan untuk keselamatan. Tapi terhadap semua itu, melalui ayat ini, jemaat dinasehatkan agar tidak memandang semua kewajiban agamawi itu sebagai sesuatu yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk bermegah diri. Karena hanya dalam salib Kristus saja kita semua dapat bermegah. Sebab melalui karya salibnya kita ditebus, kita diselamatkan dan dibaharui, serta diberikan anugerah kehidupan yang kekal. Kita tidak boleh bermegah atas perbuatan-perbuatan kita. Kita tidak boleh bermegah atas kesalehan kita atau atas ketaatan kita pada berbagai kewajiban agama yang sebenarnya tidak penting dan tidak menyelamatkan. Tapi kita hendaknya bermegah hanya di dalam salib Kristus, di dalam pengorbanannya. Anugerah keselamatan dan kehidupan yang kita miliki hanya dimungkinkan terjadi karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari penghukuman serta kebinasaan. Saudara dikasihi Tuhan, melalui karya salib Kristus, dunia telah disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Ini berarti bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus telah membebaskan kita dari segala pengaruh dunia dan ikatan dosa serta kuasa kegelapan. Kita sekarang hidup dalam kebebasan yang baru, bukan lagi dalam ikatan dosa dan kegelapan,
tapi dalam kebebasan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Salib Kristus bukanlah sekedar kayu yang dipalang. Salib bukan sekedar sebuah bahan material, tapi salib Kristus berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan sudah memberikan kita masa depan yang baik, masa depan dalam kekekalan. Ia menebus dosa dan kutuk kita dan mengaruniakan kehidupan bagi setiap kita yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita malu karena salib Kristus? Adakah kita saat ini merasa perlu untuk menambah iman kita pada sesuatu yang lain selain salib Kristus? Adakah kita saat ini masih sedang berusaha untuk melakukan ritual-ritual agama tertentu, menyiksa diri kita supaya kita selamat? Apakah kita merasa salib Kristus tidak cukup untuk menyelamatkan kita? Mari saat ini saudara, kita kembali kepada iman yang benar, bahwa keselamatan hanya ada dalam karya salib Kristus. Dan karena itu mari kita bermegah di dalam salibnya. Salib adalah kemenangan kita atas dosa. Salib adalah kemenangan kita atas kematian. Salib adalah kemenangan kita atas kuasa iblis. Mari sekali lagi bermegah di dalam salib Kristus. Ingatlah akan kebaikannya, ingatlah akan anugerahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam karya salib-Mu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami diselamatkan, kami ditebus, kami diberikan anugerah kehidupan yang kekal. Sungguh kami bersyukur karena kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan dan berikan kepada kami. Oleh karena karya salib-Mu, kami ditebus, diampuni, dan diberikan keselamatan dan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Dan kami hidup bukan bagi dunia ini, tapi hidup hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan sedang membawa kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan, Tuhan memimpin kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.